Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali lagi dalam renungan pagi kita untuk hari ini 18 Februari 2022. Dan saya juga menyampaikan atau mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada anak Simpson Sasarari dan juga Bapak Edi Sasarari yang berada di Papua. Ucapan selamat hari ulang tahun ini atas usulan atau di dalam kolom komentar Ibu Odilia Horoni. Biarlah kiranya Tuhan memberkati anak Simpson Sasarari dan juga Bapak Edi Sasarari. Saudaraku, judul renungan pagi kita untuk hari ini 18 Februari 2022 yaitu pengharapan menjadi jangkar jiwa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sudah menjaga kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk umur yang baru yang Engkau tambahkan kepada anak Simpson Sasarari dan juga Bapak Edi Sasarari. Allah kiranya memberkati serta selalu keluarga besar Sasarari membagi firman Tuhan kepada siapa saja. Tuhan berkati, biarlah pelayanan mereka boleh menjadi berkat di dalam penyebaran Injil di atas dunia ini. Bapa di surga, kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi, renungan pagi kita hari ini 18 Februari 2022 yaitu dengan judul pengharapan menjadi jangkar jiwa. Dan ayat inti kita, ayat tema kita Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi, Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Benar bahwa kekecewaan akan datang dan kita harus bersedia menghadapi kesengsaraan. Tetapi kita harus mempercayakan segalanya. Kita harus percayakan segalanya, besar dan kecil, kepada Tuhan. Dia tidak menjadi bingung dengan banyaknya keluhan kita atau dikuasai oleh beban hidup kita. Penjagaannya meluas ke setiap rumah tangga dan melingkari setiap individu. Dia atau Yesus peduli dengan semua urusan dan kesedihan kita. Dia menandai setiap air mata. Dia tersentuh saat kita merasa lemah. Semua penderitaan dan pencobaan yang menimpa kita diizinkannya untuk memenuhi tujuan kasih-Nya terhadap kita, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusannya dan dengan demikian menjadi peserta dalam kepenuhan sukacita yang ditemukan di hadirat-Nya. Sedikit pandangan yang dimiliki begitu banyak orang tentang karakter luhur dan jabatan Kristus telah mempersempit pengalaman keagamaan mereka dan sangat menghambat kemajuan mereka dalam kehidupan ilahi. Agama pribadi di antara kita sebagai umat sedang surut. Ada banyak bentuk keagamaan secara luar. Banyak agama hanya dalam perkataan, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih kokoh harus dibawa ke dalam pengalaman keagamaan kita. Pekerjaan orang Kristen dalam hidup ini adalah untuk mewakili Kristus kepada dunia dalam kehidupan dan karakter yang menyatakan Yesus. Jika Allah telah memberi kita terang, itu adalah agar kita dapat menyatakannya kepada orang lain. Namun, dibandingkan dengan terang yang telah kita terima dan kesempatan serta hak istimewa yang diberikan kepada kita untuk menjangkau hati orang banyak, hasil kerja kita sejauh ini terlalu kecil. Kita harus menyelidiki kitab suci dengan rajin, dengan penuh doa. Pemahaman kita harus dihidupkan oleh Roh Kudus, dan hati kita
harus diangkat kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan, serta ujian yang berkelanjutan. Saudaraku, kita perlu memiliki pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Ayat tema kita hari ini katakan, pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu adalah jangkar. Pengharapan kita adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan adalah jangkar yang kuat, bukan hanya jangkar yang biasa, tetapi jangkar yang kokoh. Jangkar yang kokoh adalah jangkar yang tertanam kepada batu karang yang kuat, batu karang yang teguh. Walaupun jangkar itu besar dan kuat, kalau dia hanya berada di pasir, maka jangkar itu akan terseret oleh kekuatan ombak. Tetapi kalau jangkar itu dia sudah kuat, lalu kemudian dia berada di celah-celah batu karang, maka jangkar itu akan lebih kuat. Dia akan dengan kemampuan yang hebat menahan terpaan ombak yang keras. Itulah sebabnya saudara-saudara, pengharapan kita mestilah pengharapan seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apapun tantangan yang kita hadapi di atas dunia ini, iman kepada Yesus sangat penting. Itu haruslah merupakan pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Saudara-saudaraku, kita diajak di pagi ini, mari kita berjangkar kokoh di dalam Yesus. Bagaimana caranya jangkar yang kokoh? Hidup kita harus rajin mempelajari firman Tuhan, menyelidiki kitab suci. Yang kedua, harus penuh dengan doa. Kehidupan kita harus penuh dengan doa. Inilah jangkar pengharapan yang kuat. Kalau kita melupakan ini semuanya, kita melupakan menyelidiki Alkitab, kita melupakan hubungan dengan Tuhan melalui doa, lalu kemudian lebih parah lagi adalah kita kehilangan tuntunan kuasa Roh Kudus, maka pengharapan kita akan mengecewakan. Itulah sebabnya hari ini saudara, ajakan saya adalah mari kita bangun iman, dasar iman yang kuat di dalam Yesus, yaitu rajin menyelidiki firman Tuhan dan membawa hidup kita selalu di dalam doa. Sehingga pengharapan kita adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa maksudnya ke belakang tabir? Karena kitab Ibrani berbicara tentang imam besar, pekerjaan keimamatan. Maka kalau sampai di belakang tabir adalah bahwa kekuatan pengharapan iman kita tidak hanya di kulit saja, di luar saja, tapi tembus sampai ke dalam tahta kasih karunia Allah. Kalau pengharapan kita benar ada di dalam Allah, maka tidak sia-sia. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Saudara, mari kita akhiri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang indah hari ini. Bahwa kami perlu untuk menghidupkan, untuk menumbuhkan, bahkan biarlah kekuatan pengharapan seperti jangkar iman kami, pengharapan kami di dalam Yesus. Dengan cara adalah kami boleh rajin menyelidiki firman-Mu, dan kami boleh rajin memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan melalui doa. Sehingga kami percaya jika Roh Kudus menjadi bagian kami, maka kami akan menjadi umat Tuhan yang setia, iman yang kuat, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Hari ini Tuhan, dalam segala rencana kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, apa yang kami jumpai di tangan kami hendak kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan hari ini kami boleh berhasil. Apabila ada tantangan kami hadapi, jangan biarkan kami kecewa, tetapi bergantung selalu kepada Tuhan. Berkati sekali lagi anak Simpson Sasarari yang berhari ulang tahun hari ini, dan juga Bapak Edi Sasarari yang berhari ulang tahun juga pada hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati, berkat-berkat Allah menjadi bagian mereka semua. Mungkin juga ada pendengar renungan harian hari ini yang berhari ulang tahun di hari yang sama. Hamba tidak tahu, tetapi doa hamba bagi mereka. Peliharakan selalu mereka dalam segala tugas dan kehidupan setiap hari yang dijalani. Berkati semua kami yang mendengarkan renungan pagi setiap pagi. Biarlah rahmat Allah menaungi hidup kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, sahabat-sahabat
di channel YouTube ini. Sampai jumpa besok, kiranya rahmat kasih Allah menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.